Ternyata Survivors, without any further ado, ini dia ternyata ya, kita akan menyaksikan dan juga melihat sekali lagi RBR akan segera turun di area Clock Tower. Dan sepertinya kalau kita berbicara dari segi map, ini dari arah Dewa agak sedikit ini ya kebingungan. Bingung. Dia kayaknya karena lagi di Bali nih kan, apalagi ini Nusa Dua. Ke pantai. Bocahnya udah pantai banget emang Ya, gitu ya. benar sekali. Ya udah dan ternyata di Mars Elektriknya agak padat merayap, Pak. Padat merayap. Ya. Luar biasa, sudah mulai padat merayap, tapi tembak-tembakan juga sudah mulai terdengar. Kali ini gue bisa bilang Dewa sedikit kebingungan nih. Ya. Kemana mereka bakal berjalan? Dan di Mars Electric sendiri, Bonafide dan juga tim Kings sudah melihat satu sama lain. Dan kali ini tembakan sudah diberikan kepada teman-teman dari Dewa United nampaknya, Jisvan. Yes, I guess it's enough untuk melihat mapnya. Karena kalau gua penasaran, gue jujur lebih penasaran ke arah atas map dan juga mungkin dia Mars Electric. Dan ternyata Mars Electric yang akan kita simak karena memang Dewa di sini benar-benar Kesulitan. terlena dengan pantai gamingnya dia. Dan akhirnya Rens di sini mau nggak mau udah nggak punya pilihan, they have no choice. Dan akhirnya kalau kita perhatikan Rens bakal berpasrah diri terkena knockdown menjadi confirm kill untuk seorang Rehan dan juga teman-teman dari Bonafide Esports. Yes, dan akhirnya Bonafide berhasil mendapatkan first blood ya. Dan catatannya Bonafide juga lagi benar-benar comeback lagi nih. Dengan point Iya. elimination yang udah mereka dapatkan, otomatis mentalnya sudah reset dan ngebuat mereka bisa lebih kuat. Dan seorang Black kali ini bakal menggunakan Skylar yang bisa menghancurkan glue wall, cocok banget dengan seorang Black. Yoi. Dimana dia memang suka menghancurkan macam-macam barang juga. Betul. Waduh. Waktu zamannya sniper, eranya sniper, Yes. Black glue wall siapapun Dihancurin. didobrak, dihancurin. Tapi dia ingat, dia sadar betul dengan perkembangan dan juga adaptasi yang harus dia lakukan. Oke, dia bakal merubah posisinya yang tadinya ada di lini belakang. Ya. Dia bergeser menjadi salah satu player yang ada di lini depan juga untuk Bonafide. That's why Skylar menjadi salah satu andalan untuk skill aktifnya dia sendiri. Dan kalau berbicara EVOS tadi sempat mereka kayak ada saling on contact untuk teman-teman dari Eko, tapi sama-sama narik air, Pak. Iya, dan kalau lu sadar ya, akhirnya banyak banget variasi skill aktif yang mulai digunakan dan ngebuat teman-teman kayak EVOS bahkan Mr. 05 udah mulai balik lagi pakai Alok. Tapi kalau lu lihat Black tadi, ada Skylar yang ngebuat ini tuh jadi makin berwarna gak sih? Iya, dan beberapa tim memang kayak gitu juga, Pak. Dalam artian mereka nggak mau yang kayak terpaku atau mungkin masih stack, nggak bisa yang namanya adaptasi gitu. Mereka harus benar-benar adaptasi gitu. Dan udah beberapa tim juga melakukan hal serupa. Tadi juga ada The Pillar juga, tadi kalau kita perhatikan dia menggunakan yang namanya Skylar. Dan mostly emang masih choice Ke dalam game ini karena udah mulai panas juga nih. Udah Bapak gak pilot. sabar banget nih. Mungkin Bapak pilot di tolong. calling dulu Bapak pilotnya sambil kita ngobrol-ngobrol juga. Jadi hal apa yang lu dapatkan setelah lu menonton kurang lebih 3 match? Gue mendapatkan banyak hal, terutama untuk teman-teman kayak contohnya Ses, Eko, itu kayak mereka nggak melakukan banyak perubahan gameplay. Begitu juga dengan EVOS Esports, cuman bedanya kali ini EVOS kan dengan roster baru tentunya, ditambah tadi kayak nggak ada seorang Sam 13 gitu kan. Jadi ini benar-benar menjadi warna baru untuk EVOS dengan roster yang baru juga. Tinggal gimana mereka ini stable aja gitu, karena kan biasanya mereka tuh aksinya di satu hari 6 round that's it gitu. Tapi mereka juga harus memikirkan apa yang terjadi besok dan apa yang harus mereka persiapan besok, terutama juga untuk teman-teman komunitas yang bahkan tadi kita sempat lihat Galaxio di match pertama, match pembuka udah buyah gitu ya. Iya, udah buyah Iya. dan tentunya bisa gue bilang komunitas sangat kesulitan untuk di round-round yang udah kita saksikan. Benar. Tapi tentunya dengan format 10 round ini bakal menguntungkan untuk mereka setidaknya untuk meriset dan juga mengejar ketertinggalannya mereka. Betul sekali. Jadi Survivor, sekali lagi gua mau kasih tahu ke kalian kalau match kita ternyata udah langsung dimulai aja. Kita kembali ke Bermuda ternyata Survivors, without any further ado. Ini dia ternyata ya, kita akan menyaksikan dan juga melihat sekali lagi RBR akan segera turun di area Clock Tower. Dan sepertinya kalau kita berbicara dari segi map, ini dari arah Dewa agak sedikit ini ya Kebingungan. bingung. Dia kayaknya karena lagi di Bali nih kan, apalagi ini Nusa Dua. Ke pantai. Bocahnya udah pantai banget emang Ya, gitu ya. benar Ya udah dan ternyata di Mars Elektriknya agak padat merayap, Pak. Padat merayap. Ya.
Luar biasa, sudah mulai padat merayap, tapi tembak-tembakan juga sudah mulai terdengar. Kali ini gue bisa bilang Dewa sedikit kebingungan nih. Ya. Kemana mereka bakal berjalan? Dan di Mars Electric sendiri, Bonafide dan juga tim Kings sudah melihat satu sama lain. Dan kali ini tembakan sudah diberikan kepada teman-teman dari Dewa United nampaknya, Jisra. Yes, I guess it's enough untuk melihat mapnya. Karena kalau gua penasaran, gue jujur lebih penasaran ke arah atas map dan juga mungkin dia Mars Electric. Dan ternyata Mars Electric yang akan kita simak karena memang Dewa di sini benar-benar Kesulitan. terlena dengan pantai gamingnya dia. Dan akhirnya Rens di sini mau nggak mau udah nggak punya pilihan, they have no choice. Dan akhirnya kalau kita perhatikan Rens bakal berpasrah diri terkena dan menjadi confirm kill untuk seorang Rehan dan juga teman-teman dari Bonafide Esports. Yes, dan akhirnya Bonafide berhasil mendapatkan first blood ya. Dan catatannya Bonafide juga lagi benar-benar comeback lagi nih. Dengan poin Iya. elimination yang udah mereka dapatkan, otomatis mentalnya sudah reset dan ngebuat mereka bisa lebih kuat. Dan seorang Black kali ini bakal menggunakan Skylar yang bisa menghancurkan Glue Wall, cocok banget dengan seorang Black. Yoi. Dimana dia memang suka menghancurkan macam-macam barang juga. Betul. Waktu zamannya sniper, eranya sniper, Yes. Black, Glue Wall, siapapun Dihancurin. didobrak, Ya. dihancurin. Tapi dia ingat, dia sadar betul dengan perkembangan dan juga adaptasi yang harus dia lakukan. Oke, dia bakal merubah posisinya yang tadinya ada di lini belakang. Ya. Dia bergeser menjadi salah satu player yang ada di lini depan juga untuk Bonafide. That's why Skylar menjadi salah satu andalan untuk skill aktifnya dia sendiri. Dan kalau berbicara EVOS tadi sempat mereka kayak ada saling on contact untuk teman-teman dari Eko, tapi sama-sama narik air, Pak. Iya, dan kalau lu sadar ya, akhirnya banyak banget variasi skill aktif yang mulai digunakan dan ngebuat teman-teman kayak EVOS bahkan Mr. 05 udah mulai balik lagi pakai Alok. Tapi kalau lu lihat Black tadi, ada Skylar yang ngebuat ini tuh jadi makin berwarna gak sih? Yoi, dan beberapa tim memang kayak gitu juga, Pak. Dalam artian mereka nggak mau yang kayak terpaku atau mungkin masih stack, nggak bisa yang namanya adaptasi gitu. Mereka harus benar-benar adaptasi gitu. Dan udah beberapa tim juga melakukan hal serupa. Tadi juga ada The Pillars juga, tadi kalau kita perhatikan dia menggunakan yang namanya Skylar. Dan mostly emang masih Alok, tapi kita juga tahu betul Alok memang lumayan relevan at least gitu ya. Untuk sekarang masih cukup cocok untuk digunakan di saat-saat tertentu ya. Betul. Dan sekarang kita akan saksikan juga ternyata dari SES. Ya, SES Alpha Inc sendiri boleh dibilang bakalan menjadikan Mil sebagai tempat lootingan keduanya yang mana. Ternyata kita bakal digeser juga kembali di daerah ke arah MKX Excellent. Ini juga baru kelar di area hanggar. Dia bakal perlahan tapi pasti menyisiri dan juga menyusuri area tersebut. Sejauh ini kalau gue perhatikan ternyata circle-nya itu lumayan berpihak sama orang-orang yang ada di map Clock Tower sampai jurusan area observatory. Iya, dan balik lagi dengan update sekarang ini benar-benar ngebuat jadi berwarna. Tidak aja penumpukan di tengah, kali ini orang-orang yang bermain di pinggir atau di selatan punya kesempatan yang lebih, Pak. Ya, gue setuju. Tapi yang menjadi fortune luck-nya di sini juga adalah Dewa United gak sih? Karena Dewa United tadi Somehow benar-benar yang kayak no plan, ya kan? Karena memang sometimes the best plan is no plan. Mungkin itu yang dia terapkan di round kita kali ini. Dan juga ternyata udah ada jibaku serangan yang dilakukan oleh seorang player dari RBR Joy di sana. Melihat satu sosok orang di depannya, Zero ternyata berhasil dari dimensi. Kita coba jatakin dengan courtnya. Berhasil mendapatkan satu, tapi harusnya berhasil di cover juga dan di revive dari Mantap Kali. What a good things to do dari RBR, memberikan tembakan peringatan. Tapi harus ingat juga di belakang dari tim Mantap Kali juga ada beberapa tim yang siap mengintai. Dan ini bakal menjadi sebuah disaster untuk tim Mantap Kali. Kenapa? Karena dari arah tim nomor 5 itu udah sangat dekat, bahkan cenderung melakukan upaya agresi juga ke arah MKX Excellent. Iya, dan kalau ini kejadiannya benar-benar seperti yang diinginkan, tentunya teman-teman dari MK ini bakal sangat disulitkan. Karena memang teman-teman dari TP sudah mulai menggunakan gameplay yang seperti mereka biasa lakukan ya. Betul. Dengan mobil-mobilnya tentunya bakal bermain untuk lebih agresif lagi. Iya, setuju banget. Dan kalau berbicara dari arah RBR sendiri, setelah dia boleh gue bilang kehilangan banyak resource, kita akan segera digeser dari pinggir pantai juga lagi-lagi. Cah pantai bertemu dengan kawanan pantai yang udah standby, yaitu Galaxio 22KF.
bersiap untuk memberikan serangan dan juga sebuah jebakan. Kenapa? Karena Dewa sendiri udah tervonis, sudah terpojokan, sudah menjadi layaknya tersangka yang memang siap dihakimi di arah depan tentunya. Udah siap coba ditembakkan dulu oleh Zabu juga siap. Tapi kalau kita lihat Zabu sebenarnya benar-benar nothing to do. Apalagi dia nggak punya medkit, dia nggak punya glue. Tapi nggak apa-apa, terobos aja lah. Bakal coba langsung didobrak. Udah ada Chrono juga tapi ternyata Dewa berhasil dari Zabu dan ditukar oleh Rain. Untuk ada Kojak, Kojak main, Zabu bakal tumbang. Dan dia begitu saja oleh Satria. Masih berhasil ngepick, tapi akhirnya Dewa United harus tusun lagi kali ini Skylar. Iya, harus susun lagi karena memang ada satu keterlambatan tadi ya dari pesawat dan akhirnya mereka benar-benar turun di pinggiran, gak punya resource yang begitu cukup. Dan kali ini dari tim Bonafide yang sudah mendengarnya, ada pertarungan antara Galaxio dan juga teman-teman dari Dewa United coba untuk mempunish kesalahan miner tersebut. Bukan kesalahan tapi lebih ke momentum. Ini ada EVOS ternyata bakal bertemu dengan teman-teman dari Pilar di mana main Putra mencari korban. Yang pertama dari Mr. 05 berhasil mendapatkan pick off yang cukup bagus tentunya berkat kerjasama Bion dan juga Abax bersama dengan Street juga. Ini menjadi sebuah pundi-pundi poin yang sangat berharga untuk EVOS Divine yang kita tahu juga EVOS Divine lagi ada di peringkat ketiga Bung Skyla. Tapi sepertinya kedoran senapan tetap dilakukan oleh HMXD terutama. Bakal coba natakin siapapun yang masih bisa dikeker di aim dan juga coba dipantau. Ya, masih coba untuk saling dipantau dan kali ini EVOS gue ngeliat mereka cukup sabar ya Pak. Mereka benar-benar sabar yang ngebuat mereka tuh tidak menjadi EVOS yang biasanya bisa gue bilang. Biasanya mereka kalau udah tahu ada kenok mereka punya vehicle bakal langsung dikomit. Tapi kali ini mereka lebih sabar lagi, mereka coba reset up dan mereka sadar bahwa dari tadi gamenya itu penuh dengan yang namanya third party Pak. Gue ngeliat perubahan yang luar biasa banget dari EVOS Divine terutama fight jarak jauh kayak gini. EVOS sudah cenderung lebih percaya diri. It's a good things to do untuk EVOS. Terlebih kita ingat dia lagi-lagi harus gue mention lagi ada di peringkat ketiga dari segi klasmen dan juga klasmen. Dan akhirnya The Pillar dipukul mundur dengan segala jeripaya yang dilakukan oleh EVOS juga tadi. Banyak resource terbuang dan akhirnya mau nggak mau The Pillar harus mundur sekali lagi harus gua bilang dan juga mencari resource tambahan ya. Iya, dan kalau kita lihat dari penumpukan di segi selatan sendiri kali ini udah banyak banget. Bonafide bahkan Kobles juga udah mulai menyatu ke daerah pertahanan lawannya yang membuat penumpukan bakal terjadi dan gue yakin mereka semua ini ada di tengah zona di zona selanjutnya Pak. Iya, dan kalau berbicara dari arah zona selanjutnya gue lumayan sepakat sama Bung Skyl karena emang zona selanjutnya tadi itu udah kayak secara tidak langsung bisa diprediksi dengan baik dari zona pertama yang udah ke-reveal, terus ditambah ada Blue Zone juga, terus juga beberapa tim udah mulai melakukan penumpukan di sana. Artinya mereka udah mulai membaca yang namanya infobox, sebuah item yang memberikan informasi tentunya ke zona selanjutnya ke arah mana gitu ya. Ya, jadi ini udah nggak kaget lagi kalau ternyata bakal langsung dihuni sama banyak tim sekaligus. Even EVOS aja ternyata udah ada di pojokan ya. Dan kali ini teman-teman dari Kobles bakal coba untuk bertahan di satu daerah patahan yang bisa mereka manfaatin. Sementara EVOS yang udah berhasil mendapatkan 1 poin elimination gak mau terlalu terburu-buru. Mereka punya vehicle dan mereka bisa masuk bergerak ke zona selanjutnya perlahan Pak. Iya ngomongin perlahan ini juga circle bakal cancel perlahan ternyata ke arah EVOS tentunya. Tapi ini bakal jadi sebuah challenge tersendiri untuk EVOS. Mampukah mereka mempertahankan compound dan juga teritori yang mereka punya. Karena gue yakin beberapa tim siap melakukan upaya kontes untuk compound tersebut. Dan juga bisa aja ada tim yang menjadi penjahat di waktu yang sangat tepat harusnya. Iya, dan kalau kita ngelihat dari kondisi seperti ini ya, ini bakal banyak banget yang namanya third party fight ya. Ketika ada satu tim yang pecah perang, ini jaraknya nggak beda jauh banget dan ngebuat mereka bakal perang satu sama lain. Dan hal ini juga yang bakal ngebuat teman-teman dari EVOS harus memperhitungkan ketika mereka mau masuk, mereka bakal nabrak atau menghiraukan aja nih. Yes, dan kalau berbicara menghiraukan, gue main sepakat, tapi jangan sampai yang total ngeblank gitu, karena itu bakal jadi fatal tentunya, terutama untuk teman-teman EVOS Divine. Dan juga tadi udah ada Eko Esports yang kita tahu dari arah CPR sekarang udah mengamankan area-area genteng-genteng hanggar. Tentunya ini bakal menjadi sebuah hal yang cukup menarik, terlebih kalau seandainya itu tim nomor 5 atau dari The Pillars itu notice hal tersebut, dia bisa lewat arah atas hanggarnya dan juga natakin. Tapi ternyata Ebron Fight langsung coba menataki siapapun yang ada di depannya, termasuk Blue Wall yang tadi sempat coba dihancurkan Skela. Iya, dan kali ini ternyata dari Galaxio yang tersisa 3 orang aja bakal dihujani peluru. Bahkan beberapa player udah nggak punya medkit lagi, nggak bisa berbuat banyak. Dan kali ini
Bonafide gue rasa bakal menjadi salah satu orang yang paling mengancam untuk Galaxio. Oke, Bonafide bakal menjadi salah satu player ataupun tim bahkan yang lumayan mengancam untuk tim Galaxio 22KF. Dan 22KF setelah dia kehilangan satu player yaitu Zabu, ini bakal menjadi sebuah tantangan tersendiri. Apalagi kayak kita tahu, berarti mereka mau gak mau harus muterin sedikit ke arah kanan, dimana kita tahu itu juga menjadi penumpukan untuk beberapa tim yang memang masih stay alive. Dan udah ada lawan, ternyata lawannya masih ngikutin di belakang, memberikan perlawanan sedikit tentunya dari arah Galax atau Galaxio. Nah, ini dia Kojak berhasil dapetin satu pick off yang cukup baik, bisa Kelvin yang harus di-knockdown, tapi Black juga sudah siap untuk memberikan pertolongan. Chrono at the moment Kojak sangat bijak tentunya untuk membuka Chrono, tapi harus ingat juga ini artinya posisi dari seorang Kojak udah ke-reveal Bung Skyla. Betul, udah mulai ke-reveal dan dia harus berputar dan berpikir lebih keras lagi. Di lain sisi, Galaxio Botax berhasil menumbangkan lawannya. Ini bakal menjadi 3 lawan 3 untuk Bonafide dan juga teman-teman dari Galaxio. Dan kita lihat juga satu orang udah berhasil untuk knockdown lagi. Adi bakal coba untuk melihat ada pergerakan dari sebelah kanan, dan kali ini Rehans bakal coba melakukan upaya untuk reset up. Sedikit kesulitan kali ini Bonafide. Ini benar-benar krusial untuk Bonafide. Kalau sampai dari 22KF Galaxio ini nggak dapetin momentum untuk langsung ngeras, itu bakal jadi enak banget karena Bonafide bisa reset. Tapi ternyata ada Dots dan juga Mr. Rom yang berhasil mendapatkan momentum yang tepat. Tiba-tiba Ombak bakal coba bertukar player dan juga kill. Dots dan juga Ombak bakal langsung berperang melawan teman-teman dari EVOS, Beyond dan juga Mr. 05 ditimbang. Abax bakal juga kehilangan setengah darahnya. Street masih bakal coba diandalkan, tapi di atas juga di sisi lain berhasil tumbangkan Left Rose. Ini dia yang sempat gue notice di arah genteng hanggar, ternyata menjadi danger zone tersendiri untuk teman-teman dari arah EVOS Divine. Bahkan Thanos juga ke pick off oleh kawan-kawan dari tim Eko. At the same time, Kings juga bakal siap datang. Lawan bakal coba cabut dulu, bakal coba datangin. Barang berhasil dapetin gitu aja oleh Strohead langsung kayak gitu. Dan akhirnya bakal habis. Dan ternyata yang 11 untuk HP. Masih ada teman-teman dari Kings bakal coba langsung lawan oleh Eko. Bisa memberikan jibaku serangan yang bagus sampai era hujan peluru pun sangat merepotkan untuk Kingsnya, sampai akhirnya terdiam dan turun dulu temponya sejenak, Pak. Ya, harus turun tempo, dan kali ini Iko dengan satu positioning yang sangat bagus. Dudes kali ini grenade-nya tidak terlalu baik digunakan, tapi dia berhasil menumbangkan 4 orang sekaligus. Tapi dari seorang Calvin berhasil menumbangkan lawannya, dan akhirnya Galaxio 22K yang berhasil ditumbangkan. EVOS menyisakan seorang Street aja dan gak bisa berbuat banyak. Mereka ada di dalam zona tapi mereka tidak punya manpower. Mereka di dalam zona tapi mereka tidak punya manpower. Street adalah nafas terakhir untuk EVOS Divine di round kali ini, mengingat kita tahu sempat kita mention EVOS punya tempo yang lebih cepat kali ini. Mereka lebih sabar dan juga mereka lebih objektif untuk make sure zona aman ya. Tapi ternyata itu malah menjadi sebuah bumerang untuk mereka. Kenapa? Karena mereka malah menjadi sasaran empuk untuk siapapun yang bisa dibilang memimpin dari segi skor, dari segi vision juga memimpin. Kayak contohnya Eko, enak banget ngelihat visionnya, Pak. Iya, dan kali ini ternyata Sesfum berhasil menumbangkan Raf. Ada satu percobaan M79 yang coba dilontarkan oleh seorang Jojo, tapi di lain sisi MK yang mendengarnya ada peperangan bakal coba untuk masuk menggunakan satu vehicle ya. Tembakan demi tembakan mulai dikeluarkan. TP Chelsea mulai berurusan dengan RBR yang tersisa 3 orang, 3 lawan 3. Ada isi grenade yang udah mulai dipop up, langsung masuk ke depan. Joy udah cukup sekarang, tapi Joy berhasil menumbangkan triple six. Joy menyusul, kali ini bakal menjadi 2 lawan 2. Masih mencari lawannya di mana. Double vector dikeluarkan. Ada satu percobaan lagi dan satu orang ditumbangkan, yaitu Chelsea menyisakan Bruce dan juga Mr. Home. 2 lawan 1. Akankah ada kelas play kali ini? Penggunaan Rehan nampaknya bakal terjadi peperangan di sisi lain aja, Sven. Iya, udah mulai semakin sakit, tapi ternyata bakal meledakan dari Adrikil. Dari MBR bakal tumbang, bakal coba langsung dihabisin. Frost harus jatuh, terkena dan Bonafide juga harus posisi ke-8, sisa 7 tim sekarang. Dan kali ini kondisinya tidak menguntungkan. Masih ada Eko dan juga TP Gladius harus posisi ke-7, sisa 6 tim kali ini Eko dan dapetin 6 kill juga. At the same time, udah ada motor dari Res, dari Mantap Kali, siap untuk mengkudeta situasi yang ada. Sementara Kings masih belum punya jalan keluar, masih belum punya escape plan. Mau ngapain dia masuk ke zona selanjutnya? Exactly, karena Kings dan juga teman-teman dari SES masih ngotot-ngototan. Kings tersisa 1 orang, SES tersisa 2 orang. Mereka mau masuk ke dalam zona, ada tim dari MK Excellence yang bakal nungguin mereka.
Ini bakal jadi tantangan tersendiri, tapi Kapten Straw Hat harus ditatakin oleh teman-teman dari RSS. Jojo takes the kill. Straw Hat harus posisi ke-6 ternyata. Dan Eko juga bakal enjoy the moment, enjoy the show. Terlebih sebenarnya Eko ini sebenarnya bisa banget yang namanya ke sandwich posisinya, tapi ternyata penumpukannya ada di RSS. Bakal coba diadu mekaniknya. Berhasil dijatuhkan satu orang oleh Jojo dengan dia punya sniper, tapi dari samping ada Atreus takes the advantage. Berhasil mendapatkan teman-teman dari SES Esports tentunya, SES Alphaing, tapi di sisi lain juga bakal ada ledakan lagi. Itu udah knock, udah kemakan zona juga, dan ini malah menjadi momentum yang sangat nikmat untuk Eko Esports. Karena apa? Bahkan Street pun masih bisa memanfaatkan hashtag keempat at least. Lagi dan lagi. Dia berhasil menjadi lone survivors Bung Kela, dan ini dia bakal ada gedoran peluru, gedoran senjata. Ombak bakal coba join, bakal coba tembak-tembak dengan SPD-nya, tapi sepertinya dia udah waktunya cabut Bung Skala. Udah nggak sehat kelamaan di luar zona kali ini. Iya, bakal coba untuk melakukan riset terlebih dahulu. Iko memiliki 1 poin elimination yang sangat banyak dengan 6 kill yang mereka milikin. Tapi di lain sisi mereka harus masuk ke zona selanjutnya yang sudah ditempatin oleh teman-teman dari Bonafide. Dan Bonafide sendiri, bukan Bonafide, tapi dari mereka ini harus melewati yang namanya momentum, nyebrang ke sana dengan kondisi yang sangat open field aja, Sven. Yoi, kondisinya sekarang dari arah Fobles juga ternyata masih lengkap, 4 orang. Terus EVOS sisa Street doang menjadi lone survivors. Ini bakal menjadi sebuah ajang pembuktian apakah Street bisa at least secure top 3, karena kondisinya benar-benar mendebarkan dan juga tidak terlalu menguntungkan. Street udah di pojok banget, susah banget untuk masuk zona selanjutnya. Ada mantap kali excellence asal komunitas, tapi juga kita harus ingat ada Eko Esports yang masih belum tumbang, masih lengkap 4 orang. Mulai coba membuka glual, tapi dari samping ternyata bakal coba langsung di flank. Respon yang cepat dari Kucai untuk membuka glual supaya nggak bisa di flank dengan mudah. Coba tatakin dengan core yang ada dari arah Atreus, bakal coba tembakin terus langsung ke arah depan. Mencoba jongkok dengan dia punya counter pick. Ternyata Andrikio berhasil dapetin Kojak dan juga Kucai. Agak sulit kondisi untuk Eko, dan juga ternyata EVOS Divine, yaitu Street harus tumbang begitu saja di tangan seorang player dari OBS. Andrikio lagi-lagi berulah dengan grenade-nya. Atreus bakal tumbang, sisa match kita yang bakal menjadi confirm untuk Ombak, dan terlihat sisa 2 tim sekarang termasuk Ombak Sun Lone Survivors. Ini bakal menjadi buaya untuk tim komunitas tentunya dari OBS atau Pobles. Let's go! Finally, community berhasil mendapatkan yang namanya buaya untuk di round kali ini. Tersisa 1 match dan akhirnya unjuk gigi lagi. Dimana game pertama kita udah tahu bahwa ada teman-teman yang dari 22KF berhasil mendapatkan buaya, dan kali ini Pobles. Ini dengan kesabaran mereka tahu mereka nggak perlu ikutan perang-perang yang unnecessary. Mereka juga tahu harus jaga angle supaya nggak bisa dikeker, nggak bisa di-scoop, ya kan. Dan juga kondisinya mereka tahu betul penumpukannya bakal gerak ke arah mana. Pembacaan zonanya boleh gue bilang juga lumayan baik. Tapi karena mereka nggak memanfaatkan ya, mereka tahu checkpoint yang mereka harus amanin di mana. Benar, lu bisa kebayang kalau misalkan tadi tempat yang mereka milikin itu ternyata berhasil di-occupy sama teman-teman EVOS. EVOS itu bisa nyayur banget, tapi ternyata somehow, some way teman-teman dari Iko yang melihat rotasi dari tim